Oke, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan arus kas. Next. Di sini kami ada 13 anggota. Yang pertama ada Muhammad Faisal Akbar, yang kedua Muhammad Husaini, yang ketiga Nadila Marcella, yang keempat Nadira Andari Aryan, yang kelima Natasha, yang keenam Niketut Nina Antari, yang ketujuh Niputu Ansel Salena Maxi, yang kedelapan Novalia Tera, yang kesembilan Nur Eva Istiqomah, yang kesepuluh Aprilia Gresia Penanda, yang ke-11 ada Radika Salsabila Pikesta, yang ke-12 Randi Parwandi Saputra, yang ke-13 yaitu Rena Nurnaimah. Next. Laporan arus kas konsep penting. Laporan arus kas menyimpulkan semua kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan selama satu periode, sehingga menjelaskan perbedaan di akun kas. Di laporan arus kas, kas dividenkan baik kas dan setara kas. Setara kas atau kas equivalence terdiri dari jangka pendek, investasi yang mudah dilikuidasi seperti obligasi pemerintah, surat berharga, dan dana di pasar uang yang dapat digunakan untuk menghasilkan tingkat pengembalian sementara dari dana yang menganggur, idle funds. Kebanyakan perusahaan menginvestasikan kelebihan kasnya di jenis ini yang menghasilkan bunga dan dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas. Karena aset ini sama dengan kas, mereka dianggap kas dalam laporan arus kas. Next. Selanjutnya mengenai cara menyiapkan laporan arus kas. Dalam mempermudah membandingkan data dari perusahaan yang berbeda, DAAP dan IFRS mengharuskan perusahaan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan ketika menyiapkan laporan arus kas. Salah satu dari peraturan tersebut mengharuskan laporan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu melaporkan arus kas hasil dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pertama, aktivitas operasi menghasilkan aliran kas masuk dan keluar yang berhubungan dengan transaksi pendapatan dan biaya yang mempengaruhi laba neto. Yang kedua, aktivitas investasi menghasilkan aliran kas masuk dan keluar yang berhubungan dengan mendapatkan atau menjual aset tidak lancar seperti aset tetap, investasi jangka panjang, dan pinjaman ke pihak lain. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan menghasilkan kas masuk dan keluar yang berhubungan dengan pinjaman dan pembayaran kembali pokok kepada kreditur dan transaksi yang berhubungan kepemilikan perusahaan, seperti penjualan atau pembelian kembali saham biasa dan pembayaran dividen. Next. Selanjutnya, aktivitas operasi, metode langsung atau tidak langsung. Metode langsung adalah laporan laba rugi dibuat dengan basis kas dari atas ke bawah, penerimaan dihitung sebagai pendapatan dan pengeluaran kas dari hasil aktivitas operasi dianggap sebagai biaya. Penerimaan pengeluaran kas adalah kas neto yang tersedia dari aktivitas operasi. Yang selanjutnya, metode tidak langsung adalah laba neto disesuaikan ke basis kas di mana daripada langsung menghitung penjualan kas, biaya kas, dan lain-lain. Jumlah ini berasal tidak langsung dari menghilangkan laba neto dari akun-akun yang tidak mempengaruhi arus kas. Selanjutnya, metode tidak langsung, proses 3 langkah. Metode tidak langsung ini menyesuaikan laba neto terhadap kas neto yang disediakan oleh aktivitas operasi menggunakan proses 3 langkah. Di antaranya, langkah 1, langkah pertama adalah menambah depresiasi yang dibebankan ke laba neto. Depresiasi dibebankan ke saldo kredit akumulasi depresiasi selama periode di mana jumlah jurnal ini telah meningkatkan akumulasi depresiasi. Langkah kedua adalah menganalisis perbedaan neto di saldo neraca non-kas yang memengaruhi laba neto. Dan yang terakhir, langkah ketiga dalam menghitung kas neto yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah untuk menyesuaikan keuntungan atau kerugian yang ada di laporan laba rugi
Sesuai dengan peraturan US, GAAP, dan IFRS, keuntungan dan kerugian harus dimasukkan ke dalam aktivitas pendanaan di laporan arus kas. Karena keuntungan dan kerugian ini telah ada di laba neto, yang mana ada di bagian aktivitas operasi. Hal tersebut harus dihilangkan dari laba neto sebelum ditampilkan di aktivitas pendanaan. Slide selanjutnya. Aktivitas investasi dan pendanaan arus kas nilai bruto. Untuk menghitung arus kas nilai bruto, untuk aktivitas investasi dan pendanaan di bagian arus, menghitung tiap kas masuk atau keluar bruto untuk menganalisis setiap transaksi yang terjadi selama periode. Kita akan mengilustrasikan bagaimana dengan aset tetap dan saldo laba. Aset tetap, persamaan dasar untuk aset tetap, saldo awal ditambah debit dikurang kredit sama dengan saldo akhir. Saldo laba, persamaan dasar untuk akun pemegang saham, saldo awal dikurang debit ditambah kredit sama dengan saldo akhir. Next. Ringkasan dari konsep penting. Yang pertama, konsep pertama laporan arus kas. Konsep kedua itu bagian aktivitas operasi dari laporan arus kas. Konsep ketiga metode tidak langsung, dan yang keempat mencatat arus kas masuk bruto dan arus kas keluar bruto. Next. Yang atas Cerdika. Baiklah, di sini saya contoh dari laporan arus kas. Penjualannya 3.638, dikurang dengan harga pokok penjualan 2.469, dapat hasilnya margin bruto 1.169. Kemudian dikurang biaya penjualan dan administrasi 941, hasilnya adalah laba neto operasi 278 ditambah dengan operasi keuntungan dari penjualan 3, 278 ditambah 3 sama dengan 231. Kemudian dikurang dengan pajak penghasilan sebesar 91, dapat hasilnya $140. Next. Oke, kita memasuki pada bagian aktivitas operasi. Di sini dalam laporan arus kas tadi ada terdapat yaitu bagian aktivitas operasi. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, untuk menghitung kas neto aparel yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah untuk menambah depresiasi ke laba neto. Dan yang tahap kedua yaitu untuk menghitung kas neto yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah untuk menganalisis perubahan neto non-kas di saldo laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca yang mempengaruhi laba neto. Dan yang tahap ketiga yaitu menghitung kas neto yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah untuk menyesuaikan laba atau rugi yang ada dalam laporan rugi. Next. Selanjutnya yaitu pada bagian aktivitas investasi. Nah, di sini saya ambil contoh. Arus kas investasi aparel digunakan untuk membeli aset tetap yang menurut tampilan pada tabel 14.6 mempunyai saldo awal pada akhir yaitu 1.390 juta dan 1.517 juta US dollar. Kenaikan sebesar 123 juta US dollar. Peningkatan ini menyarankan agar aparel membeli peralatan tetapi tidak termasuk arus kas bruto yang diperlukan di laporan arus kas. Asumsi yang ada sebelumnya mengatakan aparel menjual sebuah toko yang mempunyai harga perolehan 15 juta US dollar, seharga 8 juta US dollar secara tunai. Nah, di sini kita masukkan rumus yang yaitu saldo awal plus debit dikurang kredit sama dengan saldo akhir. Saldo awalnya kita ketahui bahwa 1.339.000
juta US dollar ditambah debit dikurang 15 juta US dollar sama dengan 1.517 juta US dollar. Debit sama dengan 15 juta US dollar dikurang 1.394 juta US dollar ditambah 15 juta US dollar sama dengan untuk debit yaitu 130 juta US dollar. Next. Selanjutnya, aktivitas pendanaan. Arus kas pendanaan untuk aparel adalah pembayaran dividen kepada pemegang saham biasa. Pembayaran dividen dapat dihitung menggunakan persamaan dasar untuk ekuitas pemegang saham yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu saldo awal dikurang debit ditambah kredit sama dengan saldo akhir. 897 juta dolar dikurang debit ditambah 140 juta dolar sama dengan 1.009 juta dolar. 1.037 juta dolar sama dengan 1.009 juta dolar ditambah debit. Debit sama dengan 28 juta dolar. Ketika arus kas keluar sebesar 69 juta dolar, yaitu sama dengan 41 juta dolar ditambah 28 juta dolar. Digabungkan dengan arus kas masuk 2 juta dolar. Kas neto aparel yang digunakan aktivitas investasi adalah 67 juta dolar. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas keseluruhan, di mana laporan arus kas dibuat dengan menganalisis perubahan akun laporan posisi keuangan non-kas, lalu menyajikan metode membuat laporan arus kas. Metode ini menyederhanakan proses membuat laporan arus kas, di mana metode ini menggunakan akun T untuk meringkas bagaimana perubahan di akun laporan posisi keuangan non-kas, aliran kas masuk dan keluar yang menjelaskan perubahan saldo kas, bagian atas dari akun T kas, dan bagian bawah akun T untuk sisa akun di laporan posisi keuangan. Next. Baik, selanjutnya menginterpretasikan laporan arus kas. Belajar mendapat wawasan yang berguna dengan mempelajari laporan arus kas. Nah, jadi di sini pertimbangan keadaan tertentu perusahaan. Laporan arus kas harus dievaluasi sesuai dengan keadaan tertentu perusahaan. Untuk mengilustrasikan hal ini, pertimbangan dua contoh antara perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan sudah berkembang atau mengalami penurunan penjualan. Jadi perusahaan yang baru didirikan biasanya tidak dapat menghasilkan arus kas positif dari operasi sehingga mereka sering menerbitkan saham dan mengambil pinjaman untuk membiayai aktivitas pendanaan. Next. Pertimbangan keadaan tertentu perusahaan. Laporan arus kas harus dievaluasi sesuai dengan keadaan tertentu perusahaan. Untuk intrusikan hal ini, pertimbangan dua contoh antara perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang sudah berkembang atau mengalami penurunan penjualan. Next. Hubungan di antara angka. Ketika tiap angka di dalam laporan arus kas memberikan informasi yang berguna, manajer mengalihkan wawasannya dengan memeriksa hubungan di antara angka. Arus kas bebas adalah ukuran yang digunakan oleh manajer yang digunakan untuk melihat hubungan antara tiga angka di laporan arus kas neto disediakan oleh aktivitas operasi. Penambahan aset tetap atau disebut belanja modal, dan dividen. Arus kas bebas atau free cash flow mengukur kemampuan perusahaan untuk mendanai belanja modalnya untuk aset tetap dan dividennya dari kas neto yang disediakan oleh aktivitas operasi bersamaan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.